Ketika kita mengalami kasih Tuhan yang besar, kita dapat mengasihi hidup orang lain. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Dan hari ini kita akan dilayani keluarga kita, ya, tapi dia sangat sibuk, saudara, ya. Jadi kalau dia ada di tengah-tengah kita, kasih karunia, ya. Dan boleh ditampilkan, ya, saya mengenal Kak Arman sudah 10 tahun lebih. Dan saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana lewat hidupnya dia menjadi berkat. Hari ini saudara, dia juga masih mengajar, ya, di pasca sarjana di UI. Dia juga melayani, ya, sudah membimbing banyak sekali pasangan-pasangan muda yang mau married. Jadi yang mau married, saudara, baik-baiklah sama Kak Arman, ya. Dia gembala pernikahan juga di adalah ICC. Dan dia juga pemimpin di dalam perusahaan training. Dan sudah memperlengkapi banyak perusahaan-perusahaan. Dan sama seperti visi kita, saudara, di ICC kita rindu setiap kita menjadi transformernya Tuhan. Ketika hidup kita diubahkan oleh Tuhan, kita dapat menjadi berkat buat hidup orang lain. Dan hari ini, saudara, saya mau mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau sambut dengan antusias firman Tuhan. Saya undang Kak Arman, boleh mari saudara, beri tepuk tangan buat firman Tuhan. Karena saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat pagi, apa kabarnya? Wah, luar biasa, ya. Waduh, saudara masih dingin begini, saudara, ya. Saudara mesti dihangatkan sama BMX. Ya. Oke, saudara, ya memang saudaraku, saudara kalau mau dibilang sibuk, ya sibuknya sebenarnya bukan keluar, saudaraku, ya. Sibuknya lebih banyak ke dalam, saudaraku, ya. Sibuknya lebih banyak gimana caranya manage waktu, saudaraku, antara apa yang dikerjakan dan apa yang ada di rumah, saudaraku, ya, seperti ini. Dan kalau memang pas lagi ada di Jakarta, saudaraku, pasti saya hadir, saudaraku, ya, pasti saya datang, saudaraku, ya. Dan senang masih bisa diterima jadi keluarga, walaupun jarang datang, ya. Oke, saudaraku, sebenarnya hari ini, ya, saya nih dikasih sama Andrew sebuah topik yang sedikit bikin saya deg-degan. Di situ, di topik besar kita bulan November ini adalah Founding Your Relationship. Terus kemudian, kalau dengar kalimat itu, gitu ya, yang ada di kepala saya pertama kali, oke, relationship itu berarti up, in, and out, gitu ya. Ya udah, berarti hubungan sama Tuhan, hubungan sama komunitas, ya, atau sama keluarga, kemudian hubungan sama komunitas. Paling cuma itu yang saya pikirkan, up, in, dan out. Terus kemudian Andrew kirim lagi teks ke saya, saudara. Dia bilang begini, Kak, sepanjang bulan ini, Kak, kita udah bahas kepada Tuhan sudah, kepada komunitas sudah, terus nanti minggu berikutnya habis kakak khotbah kepada keluarga sudah. Terus saya bilang, lah, tiga-tiganya udah, terus saya bahas apa saya bilang? Ya udah, Kak, kakak cuma pikirin, Kak, hubungan yang lain. Ya, saya lagi mikir hubungan apa yang berikutnya, ya, saudara. Tapi setelah proses perenungan, saudara, saya mulai mikir ada satu hubungan yang sering kali kita lupakan, saudara. Kita selalu konotasinya, saudara, ketika kita bicara relationship, kita selalu bilang kita dengan Tuhan, kita dengan keluarga, kita dengan komunitas, saudara. Betul, ya? Tapi ada satu yang kita seringkali lupa, yaitu apa? Kita dengan diri kita sendiri, saudara. Banyak orang hari ini, saudara, gak punya relationship yang indah, saudara, sama jiwanya. Saudara, kenapa saya bilang begitu, saudara? Hari-hari terakhir ini, saudara, banyak orang terganggu jiwanya, saudara. Oh, banyak, saudara. Mulai dari karena pekerjaan, mulai karena keluarga juga, dan jiwanya gak beres, saudara. Sungguh, saudara, aneh-aneh, saudara, orang-orang hari-hari aneh. Saudara pernah dengar, saudaraku, ada orang Kristen nih, saudara, kenal firman Tuhan, saudara, dia bisa makan kunci. Kunci mobilnya dimakan, kunci rumahnya dimakan. Serius, itu ada, saudara. Saudara mau tahu orangnya siapa, saudara? Ya? Jangan lah, ya, jangan tahu ya orangnya siapa. Itu orangnya ada di Komsel kami. Orangnya ada di Komsel kami. Dan itu kejadiannya beberapa waktu yang lalu, saudara. Saking stresnya dapat tekanan, saudara, dari mertuanya. Saking stresnya dapat tekanan dari papa mamanya, saking stresnya dapat tekanan dari istrinya. Komplit sudah, saudara. Sampai akhirnya dia datang konseling, dan kemudian si hamba Tuhan yang mengkonseling dia bilang, semuanya ini sebenarnya jika kamu mau belajar firman Tuhan, itu kunci kebebasan kamu. Kunci langsung masuk ke kepala dia, langsung dia kunci, dia makan. Itu saking gak beresnya, saudara.
Kalau mau dibilang apakah dia gila? Enggak. Tapi dia nggak pernah berdamai dengan jiwanya, dia nggak pernah berdamai sama dirinya sendiri. Saudara. Banyak orang hari ini, saudaraku, tampilan luarnya begitu indah, tetapi di dalamnya jiwanya babak belur. Nah, saudara, hari ini saya mau bahas gimana sih caranya kita bisa membangun sebuah relationship dengan jiwa kita yang baik, saudara. Nah, kita mesti belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus membangun hidupnya, membangun karakternya, membangun dirinya, saudara. Apa yang ada di dalam itu begitu powerful, saudara. Ya, saya mau kasih judul khotbah saya hari ini sebenarnya KKR, saudara. Kenapa KKR? Karena KKR artinya kematian, ketaatan, rendah hati, saudara. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku, ada 3 hal penting, saudaraku, yang Yesus lakukan, saudaraku, untuk dia memanage jiwa. Yang pertama, dia belajar, saudaraku, apa yang disebut dengan kerendahan hati. Yang kedua, dia belajar dengan apa yang disebut dengan ketaatan. Dan dia kuat, saudaraku, di dalam sebuah prinsip berani mati, saudara. Supaya bahasanya jadi bagus, makanya saya balik dari KKR. Kalau RKK nggak menarik, saudara. Ya, kalau KKR itu benar. Jadi saya balik dari belakang. Oke? Kita mulai dari mati, yang susah dulu, ya, saudara. Nanti lama-lama baru yang gampang. Mati, apa sih mati, saudara? Ternyata kata mati, saudara, dalam bahasa aslinya ditulis apotinesko. Apo artinya jauh, tinesko artinya benar-benar mati. Apa yang dimaksud, saudara? Jauh, apo itu artinya jauh, jauh dari yang hidup, jauh dari yang aktif. Tinesko artinya benar-benar mati. Saudaraku, jiwa kita, saudaraku, harus dilatih, saudaraku. Harus dilatih untuk ngerti prinsip yang namanya benar-benar mati. Ada dokter kan di dalam ruangan ini? Tolong bantu saya. Kalau saya salah, tolong saya dikoreksi, saudara. Saya bertanya kepada beberapa dokter, saudara, apa artinya mati? Menurut ilmu kedokteran, mati itu, saudara, standarnya 2. Yang pertama, saudara, mati itu ya adalah jantungnya berhenti. Jadi kalau saudara datang ke ICU, saudara ya, saudara lihat kan ada alat gitu kan, saudara kan, untuk mengukur jantung kita, untuk ngecek apakah kita masih punya nyawa atau enggak. Biasanya dipasangin alat di dada kita, saudara. Ya, juga khususnya ketika saudara mau melakukan treadmill atau sebelum melakukan treadmill, melakukan check up jantung gitu, saudara pasti akan ditaruh alat, saudara. Ya, nah ketika saudara ditaruh alat itu untuk diukur, saudara, jantung. Nah, kematian, saudara, salah satunya diukur lewat apa? Lewat jantungnya dicek, masih ada detak atau tidak. Tapi ilmu kedokteran nggak bilang begini, saudara. Orang dikatakan benar-benar mati kalau cuma sekedar jantungnya berhenti, itu belum tentu mati betulan, saudara. Belum tentu. Itu masih setengah mati. Nah, terus benar-benar mati menurut ilmu kedokteran syaratnya apa? Ada 2, jantungnya berhenti berdetak, dan yang kedua, aliran listrik batang otak berhenti. Jadi berarti ada 2, saudara. Jantung dicek, otak juga dicek, saudara. Berarti kategori benar-benar mati, dalamnya yang di sini mati, yang di sininya juga mati. Nah, ternyata di Filipi 2 juga menjelaskan hal yang sama, saudara. Saya yakin ilmu kedokteran belajar dari Filipi 2 itu. Apa Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 bilang begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa, saudara? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat, saudara, di ayat ini, saudara, mengajarkan 2 hal, pikirannya dan perasaan, saudara. Saudara, gimana caranya kita belajar mati? Kita mesti belajar matikan pikiran, matikan perasaan. 2 hal ini, saudara. Saudara mungkin mikir, aduh, selama ini nggak pernah nih kebayang nih soal pikiran. Saudara, di Alkitab, saudara, pikiran itu banyak dibahas. Banyak dibahas. Kenapa, saudara? Iblis nggak bisa kuasai roh kita lagi, saudara. Ketika kita terima Yesus, nggak bisa. Tapi iblis bisa kuasai pikiran saudara. Bisa. Makanya, saudaraku, di dalam kitab Roma pasal yang ke-5, Roma pasal yang ke-8 itu banyak bahas tentang cara berpikir. Kalau saudara nggak pernah serahkan pikiran kita setiap hari kepada Yesus, saudara akan susah mati, saudara. Susah. Akhirnya apa? Gampang stres, gampang tertekan, saudara.
Wah beneran, pikiran itu powerful banget. Ya, kalau saudara pengen tahu kekuatan pikiran sedahsyat apa, saudara mesti lihat Big Hero 6. Itu jadi promosi ya. Tapi asli itu film bagus kan. Ya, ada ayat sungguh. Saudara, kalau memang saudara mau belajar saudara, kekuatan sebuah pikiran, saudara lihat film. Pikiran yang sama, alat yang sama. Kalau dikasih dengan pikiran yang buruk, outputnya buruk. Kalau alat yang sama dikasih pikiran yang benar, saudara, outputnya dahsyat benar, saudara. Seperti itu. Nah, pikiran kita harus dikasih makan, saudara. Nah, pikiran kita ini akan melakukan apa, saudara? Akan membuat kita tuh gampang self-talk. Saudara tahu self-talk? Suka ngomong sendiri. Kalau istilahnya orang Inggris bilang ngomyang. Tahu ngomyang, saudara? Ngomyang itu ya, pokoknya ngomong sendiri gitu, saudara. Pas ada kejadian apa gitu ya, tuh tiba-tiba di kepala gitu kan, suka ngomongin sendiri. Aduh, nanti ini orang mau gini gitu kan. Kurang lebih seperti itu gitu. Terus juga biasanya kalau lagi di tempat sepi, di kamar mandi gitu misalnya, atau lagi nyetir mobil sendirian, saudara. Itu kadang-kadang bisa ngomong sendiri, saudara. Nah, itu alam bawah sadar loh, saudara. Nah, alam bawah sadar kita, saudara, itu mesti dikasih makan, saudara. Kalau alam bawah sadar kita nggak pernah dikasih makan, satu saat saudaraku dia akan men-trigger sesuatu, ya. Dia di-trigger sesuatu, kemudian dia akan melakukan tindakan yang kita nggak pernah sadari, saudara. Iya, hati-hati lu saudaraku sama pikiran saudara, khususnya alam bawah sadar. Saya kasih contoh. Beberapa tahun yang lalu saya diundang datang saudaraku ke Michigan. Nah, sampai di Michigan saya dijemput sama seorang hamba Tuhan, saudara. Ya, kami waktu itu mau ada retret keluarga, saudaraku, di gerejanya dia di Michigan. Sampai di sana, saudara, sudah agak sore. Hamba Tuhan ini bilang gini, Mas, Pak Arman, sebentar kita komsel dulu ya, komsel para pria. Saya dengar Pak Arman ini di Indonesia itu salah seorang pemimpin pria sejati, betul ya Pak? Oh iya, ya udah kita ketemu para pria ya, hari ini saya udah set semua, kita ketemu para pria. Oh iya udah, oke. Kemudian jalan, saya pikir ketemuannya di rumah. Biasa kan kalau di Amerika gitu kan, kalau fellowship di rumah. Tahu nggak saudara, dia bawa saya kemana? Dia bawa saya ke lapangan tembaknya FBI. Saya kaget, saudara, indoor. Saudara, ngapain kita kesini Pak? Ya shooting range. Oh ya kita komselnya di sini. Saya baru tahu ada komsel di tempat lapangan tembak. Saudara. Begitu saya masuk, saudara, ternyata saudara itu udah ada sekitar 11 orang pria. Saudara. 11 orang pria itu semua udah bawa senjata semua. Wih, saya pikir ini komsel sadis juga nih. Buat apa nih? Udah akhirnya ngobrol, terus dia bilang, iya Pak, kita biasanya kalau fellowship, kalau kita komsel, kita latihan menembak dulu. Habis kita latihan menembak, kita baru pergi ke restoran, kita ngobrol. Oh gitu ya, nah kok kita latihannya nggak lama, paling lama 45 menit aja. Nggak banyak kok, cuma 100 peluru aja. 100 peluru cepet saudara, satu magasin 15, cuma 100 peluru kok kan seberapa menit habis saudara. Ya udah, Pak Arman mau coba nggak? Udah pernah coba belum senjata api betulan? Belum. Kalau senjata mainan nggak sering saya bilang. Ya udah coba. Begitu coba dia bilang, ayo Pak, Bapak mau sewa senjata yang mana? Waduh, saya nggak ngerti yang gini-gini ya, sewanya yang mana. Udah nggak apa-apa, Bapak tunjuk aja. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Saya langsung tunjuk, saya bilang, itu aja, Walther PPK. Loh, kok Bapak tahu serinya Walther PPK? Ya nggak tahu ya saya. Loh, Bapak pernah belajar? Enggak. Ya keluar aja langsung di kepala, itu Walther PPK. Kok Bapak tahu sih, ini senjatanya enak sekali loh Pak, akuratnya luar biasa loh. Ya udah kita sewa ini aja ya, saya bayarin Bapak. Udah habis itu coba kan, pakai semua alat safety semua. Ayo Pak, ini satu magasin isi 15 peluru. Silakan Pak, itu jarak menembaknya 40 meter. Silakan Pak, tembak ya. Seperti itu. Udah, semua satu range itu di-booking sama anggota komsel, saudaraku. Jador, selesai. Kemudian ditarik, saudaraku, tempat sasarannya. Kemudian cocokin. Begitu dicocokin, saudara, dari 15 peluru, saya cuma meleset 2. Yang lain bilang, ini Pak Arman ini pinter banget. Ini Bapak pernah belajar ya sebelumnya? Enggak pernah. Enggak mungkin. Bapak ini tembakannya akurat sekali loh. Enggak, saya nggak pernah belajar. Nggak mungkin Pak. Saya lihat Bapak ngisi peluru aja, pegang senjatanya, itu udah pas benar. Enggak, betulan saya nggak pernah.
Coba Pak, 15 lagi Pak, ayo kita adu lagi. Kita adu lagi. Masuk lagi semuanya. 15-15-nya ada di dalam lingkaran. Ada satu bapak datang lagi, dia bawa tas gede, dia bilang, coba Pak, sekarang pakai ini, pakai senjata saya ini. Ini senjatanya istri saya. Istrinya punya. Dia buka saudara kantongnya. Tahu yang dia keluarin apa? AK-47. Saya bilang, istri bapak AK-47. Dia hobi juga AK-47. Ya ampun Tuhan. Istrinya pun hobi menembak. Saudara. Akhirnya saya coba. Itu yang pasti. Pak, saya yakin Bapak pasti pernah belajar. Betulan Pak, saya nggak tahu. Akhirnya saudara, malam itu saya renung, kenapa bisa saudara? Mau tahu kenapa saudara? Karena saya sering kali mengisi alam bawah sadar saya dengan film action saudara. Jadi karena sering nonton, kerekam di sini saudara. Jadi cara ngisinya gimana, ngokannya gimana, meretelinnya gimana, masangnya gimana, saya tahu. Belajar nggak pernah, cuma karena saking seringnya alam bawah sadar kita keisi begituan. Waktu di trigger langsung keluar. Masalahnya sekarang gini, puji Tuhan itu komunitas yang baik. Kalau triggernya nggak baik, kira-kira apa yang terjadi sih? Nah ini, coba sekarang, saudara cek pikiran saudara, saudara kasih makan apa? Kalau saudara kasih makan pikiran saudara dengan pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara, wah itu mengerikan sekali. Begitu ada trigger itu pasti akan keluar. Saudara mesti kasih makan pikiran saudara dengan cara apa? Baca firman. Harus gitu saudara. Loh, pikiran masuk nggak dalam area jiwa? Masuk, karena di dalam area jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak saudara. Nah yang kedua sekarang, perasaan. Saudara juga harus kasih makan perasaan saudara. Jangan gini saudara, perasaan saudara, saudara umbar lewat status di Facebook maupun status di BB saudara. Saudara, kita lebih sering bikin status jiwa kita daripada bikin status rohani kita sendiri, saudara. Coba, saudara, kalau saudara punya BlackBerry, saudara, seberapa sering saudara taruh emoticon, saudara, misalnya yang menggambarkan status hati saudara. Tujuannya apa? Supaya target yang saudara maksud ngerti betul saudara lagi ngapain. Padahal nggak semuanya jadi targetnya saudara. Saudara cuma pengen mancing aja kan? Biar dia tahu rasa kalau tuh sakitnya tuh di sini. Gimana gayanya saudara? Saya nggak bisa tiruin. Nah itu dia saudara. Jadi kita tuh seringkali nggak pernah kasih makan perasaan dengan benar saudara. Kekecewaan masuk terus saudara. Sementara perasaan sukacita kita nggak pernah kasih. Kita nggak pernah kasih. Kalau saudara dikit-dikit gampang kecewa saudara. Level kekecewaan saudara tingkatkan, tapi level sukacita saudara sensor ya atau scan sukacita saudara perendah saudara kualitasnya. Gak heran perasaan saudara nanti lama-lama akan runcing gara-gara kekecewaan saudara. Tapi mari saudara, mari kita buat perasaan kita saudara dikuasai sama kebenaran. Nah, saya kasih contoh saudara, saya baru balik saudaraku dari Cukko, saudara, beberapa waktu yang lalu. Kali ini perjalanannya cukup panjang, 10 hari. Ya. Saudara, di sana tuh kita mau bikin camp pria sejati. Saudara tahu sendiri, saudara tuh camp pria sejati di China itu saudara tuh masih sangat underground, masih sangat underground. Saya sendiri saudara tuh selama 5 tahun pelayanan di negeri ini saudara, itu udah berkali-kali dikejar polisi. Ya maksudnya nggak dikejar secara fisik, kejar-kejaran gitu enggak saudara. Tetapi gini, polisi itu tahu gitu bahwa ada orang Indonesia yang namanya Arman datang ke sana pelayanan, nggak kurang lebih begitu. Nah dia cari terus, saudara, tapi nggak pernah ketangkap, saudara. Saya nggak pernah ketangkap bukan karena saya hebat meloloskan diri, bukan, saudara. Tapi panitianya luar biasa, sungguh luar biasa. Mereka juga punya penciuman yang dahsyat sekali, saudara. Ya. Jadi saudara, kadang-kadang pas saya udah di atas panggung, tiba-tiba panitia bilang, Pak, turun Pak sebentar, saya mau ngomong. Saya mau khotbah, turun Pak, sebentar Pak. Waktu saya turun, duduk Pak sebentar. Polisi langsung masuk. Begitu polisi masuk, saudara, lampunya sama panitia dimatiin, saya dikeluarin lewat pintu depan belakang panggung. Sudah Pak, makan aja Pak, keluar sana. Mobil udah disiapin keluar Pak. Saudara, paspor tuh masih ketinggalan di kamar. Saya udah pergi keluar, saudara. Saya dipergiin keluar itu 8 jam nggak balik-balik ke situ, saudara. Saya tanya, kapan kita balik?
jangan balik dulu Pak, polisi masih ngecek semua KTP lagi dicek semua. Terus gimana barang-barang saya? Udah Bapak tenang aja, kalau sampai nggak bisa barang Bapak udah ada di airport. Panitianya canggih betul. Nah, yang kemarin ini ada kejadian bagus. Ada satu kota yang sudah terus-terusan bikin camp di situ aman. Tahu kenapa aman? Karena saudaraku, hotel tempat kami pakai ini saudaraku, itu yang punya adalah keturunannya Konghucu saudaraku. Ya, ada satu orang pria namanya Kung. Dia nih saudaraku, dia salah satu keturunannya dari Konghucu, orang yang cukup dipandang di daerah itu. Ini daerahnya terpencil sekali. Dia punya hotel, terpencil juga hotelnya saudaraku. Dan itu seringkali saudaraku dipakai buat acara kita camp. Itu bisa 200 orang, 300 orang. Kagak ada yang tahu saudaraku. Nah, kita nih semua mikirnya gimana? Kalau camp di tempat dia, atau acara tempat dia, pasti aman, betul gak? Kemarin camp ke-6, saya begitu nyampe di kota itu setelah 12 jam perjalanan termasuk transit. Begitu nyampe, dijemput saudaraku, ya, terus habis itu diajak makan diajak ke kantor. Loh, kok ke kantor? Saya bilang, kita nih biasa ke camp. Enggak, saya mau bookingin hotel buat kamu malam ini di sini. Loh, kenapa nggak di camp? Nanti ya, wah saya udah feeling, pasti ada apa-apa. Dan ternyata betul. Dan dia bilang, polisi tadi pagi udah nyampe di tempat camp. Dia bilang, kalau sampai ada yang sampai di tempat camp, ditangkap semua. Wah, puji Tuhan. Ya udah, jadi Bapak udah di sini. Terus campnya mau dipindah nggak? Nggak Pak, nggak dipindah Pak. Nah terus kita gimana udah sampai di sini? Saya bilang, tenang Pak, kita ajak Bapak jalan-jalan. Nah, kita nggak camp kita saudara, kita jalan-jalan aja sama saudara. Saya mau bilang, udah deh kita balik aja ke Indonesia. Jangan, kita akan berusaha untuk bikin camp di kota lain. Tunggu aja dulu, sampai berapa lama? Ya sampai tiket Bapak pulang. Saudara, kalau kita nggak kuasai perasaan kita saudara, bisa jengkel. Gimana nggak jengkel? Suhu naik turun begitu saudara. Saudara, itu kadang-kadang siang bisa 14, malam bisa 1 derajat. Bisa bedanya kayak gitu. Jadi salah kostum kita saudara. Beneran? Wah, kalau kita nggak manage perasaan kita akan selalu gampang kecewa, ya kan? Gampang sakit hati. Coba tanya mas sebelah kiri. Kalau skala 1 ke 10, sakitnya nggak tahu kan? Jangan tanya sakitnya di mana, jangan. Udah tahu. Oke, berikutnya saudara. Karakter yang kedua, saudaraku, adalah rendah hati, saudara. Ya, karakter yang kedua adalah rendah hati. Ini menarik, saudara. Rendah hati dalam bahasa aslinya ditulis hipakou, saudara. Gimana caranya? Karakter yang kedua, ketaatan maksud saya. Karakter yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan, saudaraku, dalam bahasa aslinya ditulis hipokou. Nah, ketaatan ini harus jadi bagian dalam jiwa kita. Kenapa, saudara? Karena hipokou artinya, hipokou, saudara, itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama hipo, yang kedua kou. Hipo itu artinya, saudara, dekat, saudara. Hipo bukan dari power bank, saudara, di sini. Ya, ini hipo itu artinya dekat, saudara. Kou, saudara mau tahu kou artinya apa? Kou ternyata artinya telinga besar. Jadi kayak telinga Mickey Mouse gitu ya. Nah, kalau digabung hipokou artinya gini. Berikan telingamu dan dengarkanlah. Nah, ini menarik, saudara. Ternyata definisi orang taat adalah telinganya nggak budek. Coba lihat dulu sebelah kiri. Ada wajah telinga budek. Kayaknya enggak ya. Di sini semuanya telinganya normal ya, saudara. Jadi ternyata betul. Orang yang taat adalah orang yang punya kualitas mendengarkan, saudara. Saudara tahu nggak di Alkitab ditulis begini? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Pernah dengar kalimat itu? Itu ditulis 12 ayat, saudara. 12 ayat, 12 kali ditulis. Ya, ini bukannya cocokin ya sama sebagian murid Yesus ya, saudara. Tapi saya yakin percaya, saudara. Ini pesan Tuhan yang dalam sekali. Bahwa mendengar itu adalah bagian penting di dalam hidupnya kita. Kita mau bangun relationship sama siapapun, kalau saudara nggak punya kualitas mendengar, nggak ada orang mau bersahabat sama saudara. Betul nggak?
Kalau saudara kerjanya ngomong doang saudara, tapi orang lain nggak pernah dapat kesempatan ngomong dan saudara bilang, nggak ada orang mau temenan sama Anda loh. Karena ada yang tahu saudara. Saudara Presiden kita Jokowi, dia tahu banget prinsip itu. Dia akan lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong saudara. Lihat apa yang dia lakukan. Dia belusukan itu tuh bicara tentang apa? Dia kasih waktunya, dia kasih telinganya, dia kasih hatinya saudaraku untuk mengolah apa yang menjadi kebutuhan yang ada di masyarakatnya, apa yang ada di rakyatnya ini saudara. Dia lakukan itu saudara. Makanya dahsyat sekali saudara. Nah banyak orang bilang ini kan cuma mendengar aja. Enggak loh saudara. Alkitab bahasa Inggris bilang gini, he who has ears should listen. Siapa bertelinga hendaklah ia bukan mendengar, mendengarkan. Menurut saya Alkitab bahasa Indonesia kita perlu dikasih nama belakangnya kan. Bukan hanya mendengar saja, tapi mendengarkan. Kalau dalam bahasa Jawanya dengerin, rungokno. Nah ada no-nya itu loh belakangnya, itu penting loh saudara. Bukan cuma sekedar dengar, tapi dengerin, ada in-nya gitu loh. Apa bedanya antara dengar dengan dengerin? Apa bedanya saudara? Dengar, coba sekarang saudara diam dulu. Saudara dengar ada suara, betul? Suaranya suara. Tadi itu pada waktu saudara diam, ada bunyi, gitu kan saudara ya. Nah itu cuma dengar. Tapi kalau dengerin itu begini saudara. Ini suara datang dari mana? Dari depan, dari belakang, dari atas, dari kiri, dari sound, dari lampu, dari apa? Atau dari perutnya Pak Ana? Nah ini itu yang namanya dengerin. Jadi dengerin itu ada proses analisanya saudara. Nah banyak kita nggak pernah praktekin dengerin atau mendengarkan. Makanya saudara belajar bahasa Inggris nggak ada yang namanya hearing skill, nggak ada. Listening skill. Kenapa? Kalau hearing semua orang bisa mendengar, tapi tidak semua orang bisa menganalisa. Tidak semua orang bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan. Nah, cara belajarnya ini, saya mau ajak saudara belajar lagi bahasa Mandarin. Dalam versi bahasa Mandarin saudara, ya tentu yang bukan simplified ya. Kalau simplified udah nggak begini tampilan. Yang versinya versi padat saudara ya, yang versi tradisional, mendengarkan itu disebutnya di, ya, listen. Ternyata itu terdiri saudara dari 6 saudaraku, ya, terdiri dari 6 bagian. Bagian yang pertama yang ini saudaraku, itu adalah telinga. Kemudian yang tidur ini saudaraku, itu adalah mata. Kemudian yang ini adalah raja. Kemudian ini garis 1. Kemudian yang ke-10. Dan kemudian yang di sini hati. Menurut orang Cungko saudaraku, mereka bilang mendengarkan prinsipnya lain. Mendengarkan adalah sebuah tindak dengan menggunakan telinga, dengan cara menatap orang yang sedang berbicara. Layaknya orang yang berbicara itu seorang raja. Dengarkan dari poin yang gak penting, poin 1, sampai poin yang sangat penting, poin 10. Dan gunakan hati untuk memahami apa yang dia maksud. Dalam banget. Dalamnya tuh di sini. Ini ya saudara. Jadi mendengarkan ternyata pakai 3 organ tubuh. Yang pertama apa saudara? Telinga. Yang kedua mata. Yang terakhir. Makanya saudara, orang yang taat adalah orang yang telinganya nggak buta, matanya nggak buta, hatinya nggak busuk. Itu orang yang taat. Saya ulang, orang yang taat, matanya nggak buta, telinganya nggak buta, hatinya nggak busuk, saudara. Kalau hatinya busuk atau hatinya buruk, dia nggak bisa ngolah maksudnya apa, saudara. Makanya kita mesti belajar mendengarkan sampai detail. Karena mendengarkan adalah kualitas kita untuk bangun hubungan. Bangun hubungan sama Tuhan perlu telinga nggak? Perlu. Bangun hubungan sama Tuhan perlu mata nggak? Perlu. Bangun hubungan sama Tuhan perlu hati nggak? Perlu banget saudara. Bangun hubungan sama istri, sama suami perlu mata nggak? Perlu. Kalau kita ngomong aja, tapi matanya ke gadget saudara, itu istri kita malas saudara.
Saya banyak perhatiin saudara, ya, gara-gara gadget saudara, suami istri hari ini saudara kehilangan kehidupan. Kenapa saudara? Karena pada waktu lagi waktu lagi family time seperti itu saudara, begitu duduk di restoran, semua langsung paling gadgetnya dan pegang sendiri-sendiri, ketawa sendiri-sendiri saudara. Ya, yang istri cekikikan sendiri, yang suami cekikikan sendiri saudara. Anaknya dikasih sama suster biasanya susah, ya, seperti itu. Nah, nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi cara, nggak ada lagi menatap matanya. Nah, respon yang biasanya muncul apa? Cuma saya cari di kamus bahasa Indonesia, nggak ada. Nulisnya aja susah. Coba sebenarnya bisa tulis, gimana cara nulis? Bingung ya. Jadi kadang-kadang istri suka ngomong, Pak, itu loh Pak, itu wastafel tuh ya Bu, itu tuh dibetulin tuh. Maka nggak ditatap, saudara. Udah pokoknya penting jawab aja. Artinya apa nggak jelas. Makanya wanita sering kali ngomel sama istri sering kali ngomel sama suami. Karena suami kalau komunikasi itu singkat, padat tapi nggak jelas. Nah ini yang bikin masalah besar ini saudara. Buat dia yang paling penting itu adalah gini, mendengarkan itu berarti ya dilihat, orangnya tuh yang dilihat gitu. Nah enggak, kita tuh sering kali udah ambil nonton, terus ada orang yang ngomong gitu, matanya ke sini, begitu suruh pulang nggak bisa. Nah ini susah. Jadi kalau saudara mau punya kualitas mendengarkan, gunakan mata, gunakan telinga, dan gunakan hati. Ya, harus seperti itu saudara. Mendengarkan adalah bagian yang penting saudara untuk kita belajar untuk taat. Orang yang taat itu nggak mudah. Amin saudara. Mari belajar dengerin Tuhan, dengerin sahabat-sahabatmu saudara. Sama dengerin apa? Dengarkan orang tuamu saudara. Itu penting loh saudara. Makanya saudaraku jangan cuma begini saudaraku, udah menikah terus orang tua cuma ditelepon doang. Jangan, kunjungin, tatap saudaraku, kasih pelukan saudaraku seperti itu saudara. Dia perlu yang seperti itu. Jadi gimana cara kita memperkuat saudaraku relationship? Gunakan mata, gunakan telinga, gunakan hati saudara. Karakter yang terakhir adalah rendah hati. Oh, ini kalau yang mendengarkan ayatnya ada di Amsal 4 ayat 20 sampai 21. Prinsipnya sama. Yang terakhir, rendah hati. Rendah hati dalam bahasa aslinya ditulis tapeuno. Apa artinya tapeuno? Tapeuno, saudaraku, ini bukan merek tape baru, saudaraku, bukan. Tapeuno itu artinya ini, tengkurap, saudara. Tapeuno itu artinya tengkurap. Saudara tahu tengkurap? Tengkurap bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa ya? Bahasa Indonesia ya, tengkurap ya, tengkurap bahasa Indonesia ya. Nah, tengkurap itu tuh artinya gini, saudara kalau bisa tengkurap itu berarti di mana saudara? Di bawah, di lantai, betul. Kalau saudara tengkurap berarti punggung saudara ada di atas kan, betul ya? Punggung ini saudaraku, ini bicara tentang apa? Tengkuk, bicara tentang harga diri sebenarnya saudara. Nah, tapi itu artinya saudara tengkurap supaya orang lain bisa naik di atas punggung saudara. Itu artinya tapeuno. Itu artinya orang rendah hati saudara. Wah, berat saudara. Nah, orang hari ini kenapa nggak bisa bangun atau nggak punya kekuatan relationship sama orang lain dengan dasar? Karena nggak punya kerendahan hati. Suami nggak punya kerendahan hati ngadepin istri, istri nggak punya kerendahan hati ngadepin suami, sama aja. Anak-anak nggak mau rendah hati sama orang tua nggak mau rendah hati juga sama anak. Itu juga sama aja. Ya. Saya dulu sudah waktu mau nikah, 1 bulan sebelum nikah ribut besar sama papi saya. Tahu kenapa ributnya? Cuma gara-gara dekor. Bayangin, cuma gara-gara dekor dan gara-gara foto. Saudara. Jadi kami ini berdua kan udah foto priwet. Biasanya foto priwet itu kan banyak ya saudara ya. Kita harus pilih kan. Dari sekian ratus foto kita harus pilih beberapa yang kita akan ambil, betul? Nah setelah itu saudara, kami udah pilih nih saudara, 1 foto. Nah begitu kami udah pilih, terus papi saya nanya, kamu nanti di acara resepsi fotonya mau taruh yang mana? Mau taruh yang mana? Dia bilang gini, foto kayak gini kok ditaruh di depan, malu-malu. Hari itu saudaraku, saya lupa prinsip kematian. Wih, langsung sakitnya di sini. Wah, langsung ribut. Saya langsung konfrontir papa saya. Ribut besar.
Papi ngerasa ini anak kurang ajar lah, ini anak nggak tahu diri lah, udah mau dinikahkan tapi masih ribut. Waduh, saya masih bela-belain terus loh. Ini pembina pranikah saya keren banget dia coba. Mari, menurut kamu foto esensi? Enggak, ya udah nggak usah ngomong. Oh gitu doang? Iya, ya udah. Ya udah, saya udah nggak ributin sudah. Tapi papi saya kan masih luka sama saya. Saya perlu kerendahan hati sudah untuk datang sama papa saya, minta maaf. Itu pun udah minta maaf, dia masih bilang, tuh kan, gua bilang juga. Kita kadang-kadang ya, udah minta maaf ya, udah ngaku lah, paling nggak udah ngalah dia duluan ya. Terus tuh orang itu merasa diri lebih benar gitu. Jengkelnya luar biasa sebenarnya. Sakitnya di mana-mana, akhirnya bukan di sini aja itu. Tapi itulah yang namanya rendah hati, saudara mesti tengkurap, saudara nggak boleh berdiri, saudara mesti tengkurap gitu, saudara. Ya apalagi, saudara. Ini yang dahsyat gini, dikit lagi ya saudara ya. Nah, pada waktu saya udah nikah, saudara. Ini yang menarik, saudara. Jadi gara-gara lewat pernikahan itu, papa saya mulai bertobat, ya, mulai kenal Tuhan. Nah, yang asik ini, satu kali dia undang saya datang ke rumah. Ayo ke rumah, ngapain? Tapi mau ngobrol. Ya udah, mau ngobrol apa? Akhirnya dia bilang gini, saudara. Man, papi tuh kepengen deh, kayak kamu. Loh, pengen apa? Papi pengen deh kayak kamu bisa presentasi. Oh, terus ajarin papi dong presentasi. Papi saya waktu itu udah umurnya 60. Saya bilang, papi belajar presentasi buat apa? Iya, kan papi kan masih harus ngajar juga. Papi saya memang dosen juga. Tapi selama ini dia nggak pernah pakai bahan presentasi gitu, langsung ngomong aja. Ya maklum lah ya, dia udah senior jadi nggak usah pakai gitu-gituan, ribet berarti. Tapi dia melihat menyenangkan. Ya udah mah, tiap Sabtu dia ngajarin papi. Ya udah saya datang ke rumah papi saya yang jaraknya 50 kilo dari rumah saya. Datang tiap Sabtu. Saya ajarin pelan-pelan tuh PowerPoint saya ajarin. Dia pernah telepon saya Pak, jam 11 malam. Man, papi ada masalah. Masalah apa? Ini loh Pak, papi tuh nggak bisa pindahin slide 5 ke slide 3. Ya, bikin masalah apa? Cuma masalah pindahin slide. Nah, tapi kita mesti belajar rendah hati loh saudara. Bilang, oke Pak, papi coba lihat. Papi udah di depan komputer, udah. Papi coba Pak, papi lihat window-nya Papi yang sebelah kiri, jendela yang di sebelah kiri Pak. Nah, papi waktu saya ngomong dia langsung bilang, sebelah itu tembok. Pak, itu di komputer Pak. Oh iya. Waduh, ngajarinnya setengah mati betulan saudara. Tapi dia berhasil namanya saudara. Dan pada waktu dia presentasi dan itu bagus dan dia senangnya luar biasa saudara. Dia senangnya luar biasa. Saya cuma tanya gini, papi kenapa sih mau belajar sama lu? Kenapa nggak papi belajar sama sekretarisnya papi atau sama teman-temannya papi yang ada di tempat kerja? Kenapa sama lu? Dia bilang, ini kalimat ini saya nggak pernah lupa dari hidupnya. Man, waktu kamu masih kecil dan waktu kamu belum menikah, kamu belajar sama papi. Tapi ketika kamu udah dewasa, kamu udah menikah, gantian papi yang mesti belajar sama kamu. Buat saya kalimat itu sampai hari ini masih menyentuh hati saya. Itu kalimat powerful banget. Di situ saya belajar apa yang namanya rendah hati. Papi mesti belajar sama kamu. Nggak selamanya anak belajar terus sama orang tua. Tapi kami orang tua harus belajar juga. Contohnya apa? Nanti kalau saudara punya anak dan anak saudara dapat pelajaran Mandarin, saudara harus belajar sama anak saudara. Saudara akan belajar juga sama anak saudara. Percaya ya, saudara yang udah punya anak pasti ngerasain nanti. Ya, jadi gitu saudara. Ya, jadi kalau saudara mau bangun nih saudara tuh ya, relationship saudara yang kuat sesuai dengan karakter Kristus, yang pertama saudara mesti belajar apa? Mati. Mati apa saudaraku? Mati pikiran sama mati perasaan. Ya, diisi, self-talknya diisi saudara dengan kebenaran. Yang kedua, yaitu saudara mesti apa? Belajar apa? Taat. Saudara bisa bangun relationship kuat kalau saudara punya prinsip ketaatan. Ketaatan itu hanya terjadi kalau saudara tahu apa yang namanya mendengarkan. Mendengarkan itu artinya apa? Pakai mata, pakai telinga, dan pakai hati, saudara.
Dan yang terakhir adalah prinsip rendah hati. Rendah hati artinya apa? Tengkurap. Tengkurap artinya apa? Saudara, izinkan orang lain ada di atas saudara. Udah, saudara jangan pegang ego lagi. Kepentingan orang lain lebih utama. Sama seperti di kitab Filipi dikatakan, saudara, dia bilang, janganlah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Berarti kita mesti belajar mengutamakan orang lain. Amin, saudara. Saudara mau nggak saudara hari ini bangun jiwa dengan benar? Jiwa yang kuat dengan apa? Pikirannya kuat, perasaannya kuat, saudara. Ketaatannya kuat, dan sikap rendah hatinya juga kuat. Oke? Yuk, pergi saudara, kita datang. Terima kasih Tuhan. Serigalaannya Bang, udah belum? Oh, tadi jangan lupa. Di kamar ada muka, sekalian dikain dulu. Ini Pak, bawa minum sekalian Pak. Tambah lagi dong. Ayo dong Pak, tambahin tehnya. Kamu tuh paling cakep. Haleluya. Saudara-saudara, video tadi ada hubungannya dengan acara tanggal 30 November tahun 2014. Jadi sebegitu menariknya video tadi, saya mengundang saudara-saudara dan Bapak Ibu semua untuk hadir, terutama untuk singles dan couples. Oke? Siapa yang masih single, siapa yang masih couple, semua angkat tangan. Jadi ya semua mohon datang tanggal 30 November ya. Dan ajak yang lain, oke? Ya, saudara, kalau yang perlu videonya dibawa di USB atau di download, silahkan hubungi David, nanti dia bisa kasih, ya. Oke, terus terang saya baru pertama kali bawa news nih, rasanya rada-rada awkward juga. Nah, sebelum saya lanjutin nih, saya mau cerita sedikit. Sebenarnya tadi malam saya mimpi tuh bawain pengumuman gini tuh sih, ngeliat semua pada pergi gitu sih, pada pergi. Jadi ya mohon saudara duduk dulu ya. Oke, nomor 2, ada acara di Mysonet ya, SBP, yaitu sepakat bersama pekerja. Untuk seluruh pekerja TCC dimohon hadir ya. Acaranya lusa jam 7:30 malam. Oke. Ya, ketiga, minggu depan ada child dedication. Dan bagi orang tua yang ingin melakukan child dedication itu wajib mengikuti parenting equipping itu hari ini dengan biaya registrasi 100.000 dan tolong hubungi Kiki. Kiki mana? Boleh angkat tangan? Nah, ya, saudara yang mau ikut. Oke, dan slide terakhir yaitu mengenai Tikalong Mission Trip. Ini TCC akan mengadakan mission trip, saudara-saudara. Mission trip ini akan diadakan di Kalimantan Barat, yaitu 4 desa, Tikalong, Samantakin, Maria, dan Mundung. Itu nama-nama desanya. Gereja terbesar di sana yaitu gereja di tempat Tikalong. Dan akan diadakan acara Natal di sana tanggal 15 sampai 19, ya. Dan waktu itu kita tanya ke mereka, ini kita bisa bikin apa?
Nah terus gereja di Tikalong bilang kita mau bikin acara Natal. Nah, itu kita bilang oke, kalau gitu kita mau bantu dengan dana. Untuk apa? Untuk jam dinding, payung, alat tulis, botol air minimal. Jadinya saya meminta, kita gereja meminta supaya kita menyumbang dalam bentuk dana kepada gereja-gereja ini. Dan ada satu door prize nanti di acara mereka, yaitu kita mau buat door prize handphone. Nah saya nggak tahu mereknya apa, kayaknya bukan iPhone 6 tampaknya ya. Tapi at least dilihat hatinya kita mau membantu mereka. Dan nanti di pojok kiri sini ada box yang judul Tikalong Slide, itu Elton udah berikan Tikalong Donation Box. Jadi saudara-saudara bisa menyumbang sebelah kiri sini ya untuk acara mission trip ini. Oke, itu saja dari saya. Thank you for listening. Dan mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Saudara, kita bersyukur ada tim kita. Boleh lambaikan tangan tim yang akan berangkat nanti. Elton dan tim, boleh siapa lagi? Ada Yafet juga ya. Saudara, luar biasa pekerjaan Tuhan.